Berikan kepada kami hikmat, pengertian, kebijaksanaan-Mu Tuhan, untuk kami memahami rahasia Injil Kerajaan-Mu. Ajar dan tuntun kami dengan firman-Mu di kesempatan ini. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan merenungkan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12, kita baca ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Sudah ketemu? Mari Ibu Bapak, adik-adik semua, kita semua berdiri, kita baca ayat-ayat ini dengan cara bergantian. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Waktu itu suara menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberi janji suatu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, adik-adik semua. Ya, puji Tuhan, di tengah situasi yang belum menentu di waktu ini, ya, dan juga dinamika kehidupan, baik pribadi maupun ya keluarga dan juga berbangsa bernegara, maka ada hal yang akan menggoncangkan kita, saudara. Supaya kita bisa kuat, teguh, dan mantap, maka firman Tuhan menyiapkan kita agar kita sanggup melewati masa-masa yang tidak menentu, disebut sebagai goncangan. Saudara, nah goncangan itu artinya apa, saudara? Saya baca dalam bahasa asli disebut sebagai kata ya salio. Salio itu artinya bahwa menggoncangkan pikiran, mengaduk ya, mengaduk-aduk seperti itu, saudara. Ya, menggoncangkan ya, bahkan menumbangkan bahkan, saudara. Jadi hal-hal yang di luar nalar kita, bahkan lagi belum ramalan BMKG yang seringkali saya sudah ngomong di hari-hari doa kita, bahwa akan terjadi gempa bumi besar di Indonesia dan negeri kita, saudaraku. Kita tidak perlu takut, tetapi kita perlu waspada dan juga berdoa kepada Sang Maha Kuasa yang menentukan segala-galanya untuk bisa kita terhindar dari goncangan-goncangan tersebut, saudara. Nah, tapi firman Tuhan beri janji begini. Kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35 berkata begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bilang amin. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam pembacaan tadi bahwa supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan itu, saudara? Firman Tuhan. Tidak tergoncangkan. Apalagi kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Amin. Nah ini, saudara. Jadi kita diajar untuk mengerti semua bisa berlalu, tetapi ada sesuatu yang tidak pernah berlalu, yaitu firman Tuhan. Bahkan lebih ini lagi, baca 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Perhatikan, dunia ini bukan alam ya, saudara, tapi roh jahat dan keinginannya. Nilai dunia maksudnya. Ya. Nah,
akan lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Ini dasar-dasar untuk kita ngerti dulu. Mengapa orang bisa depresi, stres, ketakutan, ya, bahkan dia orang paranoid, saudara, ketakutan berlebihan, fobia, saudaraku. Karena memang Tuhan yang menggoncangkan segala sesuatu. Agar manusia mengerti bahwa hidup ini kita mesti bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bila amin. Ada 4 hal membuat kita nggak tergoncangkan menurut pembacaan ini, saudara. Yang pertama adalah kita datang sebagai jemaat anak-anak sulung di dalam kerajaan Allah. Tahu anak sulung? Anak sulung berarti kakak tertua, punya adik. Berarti anak sulung pertama diminta kita bertanggung jawab, yang kedua jadi contoh teladan, yang ketiga kita menjadi orang yang bisa punya belas kasihan untuk adik-adik kita. Bilang amin. Ya, jemaat bukan jemaat anak bungsu, jemaat anak sulung. Bilang engkau anak sulung yang Tuhan panggil. Engkau punya adik-adik banyak yang belum kenal Tuhan. Jemaat anak sulung yang datang ke dalam kerajaan Allah disebut dalam ayat Ibrani tadi. Ya, disebut sebagai Bukit Sion, ya, jemaat yang meriah, jemaat yang kudus. Kenapa disebut seperti ini, saudara? Karena kita menerima karunia sulung roh. Membuat kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, yang sulung di hadapan Tuhan. Yang lahir mungkin bongso, saudara dengar. Tapi waktu diurapi Tuhan, disebut sulung di hadapan Tuhan. Contoh di Alkitab, Raja Daud sulung atau bongso. Bungsu dia. Diurapi dia jadi anak sulung untuk menghidupkan semua saudaranya. Karena saudara tidak bisa. Musa, anak bungsu saudara. Dia PK karena Miriam dan Harun, tapi dia memimpin adik-adiknya. Nah, itu sulung saudara. Siapa di Alkitab? Yusuf saudara. Dia itu bukan sulung saudara. Ya, Simeon, Ruben, Lewi, Yehuda itu yang sulung saudara. Tetapi kenapa? Dia menghidupkan mereka. Ini spesial. Jadi jemaat anak sulung, kalau kita baca di sini saudara di ayat yang ke ya. Oke, ayat 23, Ibrani pasal 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jemaat anak sulung datang kepada Tuhan. Apa ciri anak sulung itu, saudara? Tadi sebutkan ada beberapa tadi, tetapi bagaimana menjadi yang sulung? Yang pertama itu mesti bertobat baik-baik. Bilang bertobat baik-baik. Bahasa sederhana termengerti. Amin. Mesti bertobat betul-betul. Ya, enggak boleh setengah-setengah, enggak boleh separuh-separuh. Enggak boleh lihat orang lain jadi lemah, kita turut lemah, enggak boleh. Itu pertama. Yang kedua, beri diri dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Ini penting, saudara. Darah Tuhan. Saya bahas waktu ini tentang darah Tuhan. Kenapa, saudara? Karena itu kuasa sanggup menembus sampai pada hidup umat manusia. Perhatikan, saudara, di ayat yang ke-24, ayat 4. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi orang bisa kuat, pikiran dan goncang, saudara, masalah tidak goncang, walaupun ada masalah berat, ada kesusahan berat, ada intimidasi, ada berita yang menakutkan, saudaraku, tetapi waktu dia dibersihkan darah Tuhan, dia akan berkata, siapa engkau, hai masalah besar? Ada muncul keberanian besar. Itu kekuatan orang percaya di situ, saudaraku. Saudara saya diajar Tuhan seperti itu. Ya. Manusia, kenapa ada ketakutan? Karena ada dosa. Hawa, Adam jatuh penuh ketakutan karena ada dosa mereka perbuat, dan mereka tidak sanggup dan tidak tahu bagaimana menghapus dosa tersebut. Tetapi kita semua, kita tahu bagaimana cara menghapus dosa. Datang kepada Tuhan, minta dibasuh dengan darah perjanjian yang jauh lebih kuat daripada darah Habel yang berteriak, saudara. Darah Habel berteriak minta pembalasan. Darah Tuhan tidak. Minta pengampunan. Amin. Minta perdamaian. Itu kuatnya di situ. Orang kuat apa?
Dia mampu mengampuni walaupun dia betul. Itu disebut orang kuat, orang hebat. Ya, kita diajar ke arah sana, saudara. Itu mengenal kasih Tuhan melampaui segala akal. Itu inti di situ. Walaupun dia tidak pernah berbuat dosa, dibuat jadi dosa, dia terima tanpa ada kebencian, tanpa ada kemarahan. Wah, ini kasih yang tertinggi, saudaraku. Ya, jadi kita dibersihkan dengan darah Tuhan. Ini namanya proses lahir baru. Dibersihkan semua, penuh ketakutan. Ya, takut karena nggak ada uang, nggak ada apa-apa. Takut karena masalah ini, masalah itu, enggak. Dibersihkan dengan darah Tuhan. Hanya oleh darah Tuhan. Benamkan diri kita. Ibaratnya baju kita kotor, benamkan sabun. Tinggalkan berapa jam di dalam. Sampai semua noda-noda kotor itu luntur, lenyap semua. Itulah hidup umat manusia di hadapan Tuhan. Bilang amin. Ya, saudara. Karena semua orang takut kepada gereja karismatik. Ya. Ya, orang ini GBI itu ya Alkitabiah dan karismatik. Dasar Alkitab dan karismatik. Ya. Makanya banyak pendeta GBI itu juga bergelar doktor teologi. Kenapa? Dia itu biblika. Dan juga diurapi oleh Tuhan. Ditakuti oleh banyak orang. Dan membuktikan bahwa gereja terbesar di seluruh Indonesia adalah gereja Bethel Indonesia, saudara. Terbesar, saudara. Lahir tahun 71, tapi lebih besar dari semua gereja di Indonesia. Bukan sombong, itu fakta dalam data gereja. Tetapi tidak membuat terang silau, lupa diri. Setiap kita harus bertanggung jawab, karena setiap hari kita mengalami namanya goncangan. Di segoncangan global terang bahas, saudara, goncangan diri, goncangan pikiran, goncangan perasaan, karena masalah yang terhadapi. Alkitab memberi jaminan, lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dibasuh dengan darah Tuhan yang mahal. Itu hebat, saudara, membuat kita tenang. Ada masalah berat, utang piutang mungkin banyak, nggak mampu bayar, datang sebentar di kaki Tuhan. Kalau Tuhan sudah ampuni, itu pasti Tuhan buka jalan. Amin. Tuhan pasti buka jalan, saudara. Dia punya berbagai cara untuk menolong umat manusia. Orang berlomba untuk sukses, berlomba untuk menang. Bukan itu salah. Tetapi dengar, kita harus tahu bagaimana sumber kekuatan yang Tuhan dapatkan. Langkah pertama, Tuhan datang dalam kerajaan anak-anak sulung tadi. Ya, di Gunung Sion, tempat yang meriah, tempat di mana orang semua bertobat rame-rame. Bertobat itu indah, bertobat itu baik. Tidak pernah mempertahankan hidup lamanya. Hidup dalam jahat, dusta, dan segala macam kemunafikan. Dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Bilang amin. Orang semua ini mantan pendosa. Mungkin ada yang masih bikin dosa sampai hari ini. Jangan tangisi dosamu. Tuhan ingin mengampuni engkau dan membersihkan semua. Orang jadi baru oleh anugerahnya yang besar. Dia bersihkan semua. Dia ambil semua kegagalan kita. Rasa tertolak kita. Rasa terbuang kita. Rasa hina kita. Dia ambil semuanya, saudara. Oleh darahnya sendiri. Amin. Orang boleh bangga dia punya agama bagus. Enggak. Engkau tidak naik di atas salib untuk menebus diriku. Jangan ngomong banyak. Engkau tidak pernah naik di salib dan turun dan bangkit ulang. Enggak pernah ada bukti. Alkitab membuktikan, bahkan sejarah dunia membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang mati untuk menebus. Dan dia bangkit di antara orang mati dan naik ke sorga memerintah selama-lamanya. Bilang amin. Bilang amin, saudara. Haleluya, amin. Nah ini saudara, yang pertama kita terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Datang kepada Tuhan. Hidup dalam kerajaan Allah, bergaul dengan Tuhan. Yang kedua adalah belajar bersyukur. Kita lihat di sini di ayat di ayat 28, ayat 28. Mari kita mengucap syukur. Perhatikan, belajar mengucap syukur dalam segala hal. Antre, amin. Jangan iri kepada orang berhasil. Nah, boleh. Kalau hari ini engkau belum berhasil, antre, bersyukur, terima kasih. Walaupun belum berhasil, mumpung masih bernapas. Amin. Halo, amin. Betul tidak? Bersyukur.
Betul tidak? Bersyukur sudah. Ya, mungkin belum dapat pekerjaan, nggak apa-apa. Puji Tuhan, masih sehat. Ada waktunya, saudara. Itu mengajarkan apa orang beriman tidak gampang putus asa. Dia tahu berterima kasih kepada Tuhan, dia tahu waktu dia antre kepada Tuhan. Kenapa saudara tahu? Semua orang melewati proses yang sama. Betul tidak? Amin. Kalau orang mau instan, dia tuh, saya beri contoh begini, pernah suka contoh. Telur dipecahkan dari dalam, jadi apa dia? Jadi ayam, amin. Saudara tahu? Amin saudara. Tapi coba telur dipecahkan dari luar, jadi apa? Cookies. Telur dadar, sudah. Orang yang tidak mau ikut proses Tuhan, tidak tahu mengucap syukur, dia seperti telur dadar, dipecahkan dari luar, minta pertolongan tanpa ada perubahan hidup. Tapi yang Tuhan mau, saudaraku kasih, Tuhan punya program jelas untuk kita di tengah masa yang tidak menentu, penuh goncangan. Alkitab berjanji, kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Bersyukur, makasih Tuhan. Semua Agustus mau ber, September hari ini ber ini dia. Dan di ber September ini terang gereja ulang tahun. Tanggal 12. Itu ulang tahun lagi gereja ini. Ya. Nanti semua Desember lagi, semua habis tahun. Tapi tidak pernah aku digoncangkan. Kenapa? Aku bersyukur. Walaupun tidak ada baju baru, nggak apa-apa, nggak mati, nggak hina-hina amat. Betul tidak? Betul tidak? Ya toh? Nah, tidak perlu. Orang bersalah hal yang tidak terang mampu lakukan. Itu Alkitab mengajarkan. Bersyukur dalam segala hal kepada Tuhan. Sehingga orang dapat menikmati kasih Tuhan yang besar. Sudah tahu orang bersyukur itu? Ini apa? Membuat orang bisa bertobat. Kita PKK paling bagus. Terkalah sulung tadi, sulung. Kita PKK kadang, aduh ya, Bapak Akang, Mama Akang yang paling bagus dari kelakuan. Duh, kita begini, orang sabar kepadaku. Itu terang belajar bersyukur. Tapi coba makan hati. Mama Akang mati duluan, saudara. Aduh, ini begini. Betul tidak? Enggak sabaran. Aduh, pinakal dah. Pekencudu dah. Pecurang dah. Itu Akang. Jadi orang bersyukur itu hidupnya sehat walafiat. Coba lihat gode-gode. Karena bersyukur. Bagaimana yang kurus? Apakah tidak bersyukur? Tidak juga, saudara. Amin. Bersyukur begini. Dalam perjuangan, di tengah goncangan, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Nah ini saudara. Yang ketiga kita baca di sini saudara. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada ini. Ada ibadah, banyak ibadah. Tapi Alkitab minta adalah cara yang berkenan kepada Allah. Bagaimana cara ibadah yang betul, saudara? Kita baca dia dalam sejarah Alkitab dari zaman ke zaman. Dari Kain Habel beribadah. Habel bawa lembu, domba, mempersembahkan darah kepada Tuhan. Ya, Nuh waktu Batra itu kandas. Dia mempersembahkan lagi korban darah kepada Tuhan. Itu ibadah langkah awal seperti itu di Perjanjian Lama. Musa seperti itu. Salomo juga seperti itu, saudara. Semua mempersembahkan darah hewan, ya. Dan saudara lihat bahwa kita yang baru, kita datang pada kuasa darah Tuhan. Ibadah berkenan langkah awal, bukan pujiannya, bukan doanya. Tenang di tempat, punya kebiasaan beribadah, datang di pintu gereja. Berdamai dulu, duduk tenang doa. Saya berdamai di hadapanmu. Ampuni, bersihkan diriku, pikiran perasaanku. Bersihkan dengan darahmu. Beri damai sejahtera, aku berdamai denganmu. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Itu doa pribadi, suatu kebiasaan yang baik. Mungkin Bapak Ibu dari rumah, berdoa di rumah dulu. Datang sini doa lagi sebelum ada salaman dengan teman yang lain. Tanda perdamaian. Supaya apa? Orang yang dilawat Tuhan, jangan orang dilewat oleh Tuhan. Mengapa banyak orang datang beribadah, bawa masalah, pulang lebih banyak masalah.
Karena hatinya kacau balau. Ada selaput, ada roh jahat, ada kekuatan lain. Disebut sebagai tembok penolakan. Yang menghalangi dia dengan Tuhan. Karena dia nggak ngerti jalan bertemu dengan Tuhan itu. Nah, kita damai tenang. Apalagi naik motor umpamanya. Jalan mukru atau kebutan, aduh. Di rumah bakal laikar satu cermin. Aduh cepat dong, semua jamin dia. Ngana lama sekali mau kerja, itu kacau pikiran. Hal-hal yang sederhana orang lewat. Berarti ibadah terlambat lagi, puji-pujian suka lar. Nah saudara, di sini. Jadi kita belajar, kita menikmati. Ibadah yang berkenan seperti apa saudara? Saudara lihat dalam Matius 15, Yesus ngomong begini, bangsin memuliakan aku dengan bibirnya, hati jauh daripadaku. Di ayat, ya, situ, Matius 15. Apa menghalangi situ? Ternyata ada dosa dalam diri mereka, ada roh jahat bekerja di dalam. Pikiran jahat segala rupa. Dan efeknya apa? Tuhan tinggalkan mereka. Siapa Tuhan tuh? Hikmat meninggalkan, kebenaran meninggalkan mereka. Ibadah enggak berkenan kepada Tuhan. Maka ada gereja tentu punya liturgi. Mari kita masuk ke pengakuan dosa. Dan itu terlatih menjadi suatu kebiasaan, saudaraku. Tetapi dengar baik. Kenapa seperti itu? Karena saudara tahu, 400 tahun lebih Israel tidak pernah beribadah berkenan kepada mereka, dijajah di Mesir habis-habisan. Diperbudak dalam rumah perbudakan. Waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan kasih cari tahu cara ibadah yang benar. Lihat Musa membuat tabernakel itu. Itu gambaran bahwa Yesus sebagai juru damai kita berdamai dengan Tuhan. Amin. Itu langkah pertama ibadah yang benar. Dibersihkan dulu semua. Yang kedua, puji-pujian yang indah dari hati yang bersih, hati yang tulus. Mazmur 100 ayat 3 dan 4. Coba. Ketahuilah bahwa Tuhanlah, dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Terus, ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kembali ke syukur tadi saudara. Bersyukur dulu. Kenapa bersyukur? Pemuda berdamai. Amin. Betul tidak? Orang kalau gak bersyukur gak mungkin mengampuni saudara. Umpamanya kita salah paham. Oh syukurlah, gak apa-apa. Bisa berdamai orang begitu. Coba gak bersyukur, gak akan berdamai. Senyumnya. Saudara, mukanya munafik. Dia tuduh lain orang munafik. Dia sendiri gak bersyukur saudara. Betul tidak? Pernah begitu saudara? Syukurlah. Di sebelah. Di belakang. Dia lihat ke belakang. Itu pada saat ngomong. Orang munafik di belakang. Oh nah. Tuh. Masuk gerbang dengan bersyukur. Perhatikan. Terus lalu berikutnya. Dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Syukur kepadanya dan pujilah namanya. Ini akan tuh. Luar biasa. Teori pertama diberikan kepada Yosua untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Tuhan kasih rumus. Untuk Yosua berkata, kita mau taat saja. Pergi keliling tembok Yeriko. Ya, wah, itu suatu pelayanan yang sangat melelahkan saudara. Tapi hasilnya luar biasa. Mereka meruntuhkan tembok tanpa bom saudara. Hanya dengan kuasa pujian. Tapi itu langkah kedua perintah itu. Langkah pertama mereka suruh bikin perjamuan. Merayakan Paskah. Ya, sunat hati mereka lakukan. Yang kedua mereka lakukan puji-pujian bersorak tembok runtuh. Ada masalah. Saudara memuji Tuhan. Amin. Dengan nyaring berseru kepada Tuhan. Katakan amin. Betul tidak? Nyaring betul. Seru kepada Tuhan. Kayak Daud punya teori seperti itu. Ada masalah dengan nyaring berseru kepada Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Nah gitu. Mungkin ada orang anti saudara. Wah gereja itu menyanyi, tepuk tangan, menarik ke orang duniawi. Beda. Orang joget, disco, dansa di luar itu tanpa ada penyucian dosa. Langsung tupak begitu. Beda. Kalau orang lewat penyucian dosa duluan bermenari, itu sangat kudus saudara. Dan Tuhan sangat suka. Amin. Beda saudara.
Coba saudara survei orang-orang yang biasa tukang dansa-dansa di pesta-pesta. Mungkin tambah lagi, cap tikus barang 1 botol masuk. Supaya agak panik. Pagi kalau pagi, patah kalau patah. Gimana Stephen? Iya toh? Ini boleh asik nih. Enjoy aja. Oke, saya ikut dialog ya Dokter Jaya di TikTok, dia bilang begini. Mencegah pikun, itu ada 2 cara dia bilang. Ya pikun, itu bagi orang lansia 60 tahun ke atas. Pertama, harus banyak joget. Wah, saya bilang bisa juga. Banyak menari. Wah, saya bilang wah. Yang kedua, harus bisa bersepeda. Ada hari naik sepeda gitu. Itu orang nggak bikin pikun. Bisa juga Pak Dokter. Dia kan ahli forensik, saudara. Ya, dia loh. 2 ini, ya. Kalau nggak mau pikun, saudara, mesti harus menari. Wah, ada Pak Prabowo kan jogetin aja begitu ya, saudara. Wah, Alkitab itu teori ya, toh, bagaimana sudah. Nah, itu di Alkitab, saudara. Daud berapa kali sehari memuji Tuhan? Lihat. Wah, luar biasa, ya. Lihat pemuji Tuhan dia. Ya, nah, kita diberi Tuhan cara memuji Tuhan seperti itu, saudara. Wah, memuji Tuhan. Apalagi orang Timor, ya, bagian timur maksudnya Sangihe lagi. Ya, di sana. Oh sudah, putus-putus. Apalagi Deborah ke bawah jalan sudah. Suka. Di sana, kalau Dedi ini Inggris-Inggris ya saudara. Dia bukan sangir-sangiran. Bagus pasti Inggris, mungkin dianggap pandai. Bukan. Ini konteks budaya toh. Di sana lah. Ini nggak bisa apalagi. Pikun ya toh. Betul ya. Terus tahu itu obat pikun, bikin di rumah Jo. Iya toh. Kenapa menari? Pejam pikun. Iya toh. Pakai sudah. Iya toh. Kalau enggak ketakutan, betul tidak? Hati dibersihkan, kok enggak ada sukacita. Terang ngomong kayak Asaf ngomong di Mazmur 73. Itu bukan Daud yang ngomong, Asaf yang ngomong. Iya toh. Percuma kita jaga hati suci. Orang sana jahat, sombong, kaya. Kita ini dang hati suci, menarik, wah, haleluya. Amin. Bersyukur, wah, haleluya. Bukan cuma suci. Di tengah goncangan, mesti memuji Tuhan. Betul tidak? Memuji Tuhan bersorak. Lihat Habakuk, saudara. Di pasal 3. Sekalipun arang gak berbuah, kita mau bersorak, bermuji Tuhan. Nah itu. Sampai kapan? Kaki rusa. Kampung ada tanda rusa, ke orangnya kakinya kayak apa? Ya, kaki gajah, ya kan? Wah, kenapa? Ini ya, sudah sekacau itu. Betul ya? Bersyukur kepada ini Alkitab mengajarkan. Kerajaan yang tidak tergoncang, ada sukacita. Ada tari orang bilang, duniawi anak-anak biar jauh itu ngone pikiran. Tapi Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Ada sukacita ilahi. Betul ya? Paulus ngerti sekali hal ini, saudara. Dia masuk penjara, dia tidak menyesal jadi rasul. Kenapa jadi rasul kok usir setan, tanpa salah kok dipukul, masuk penjara? Enggak. Dia buktikan pada Raja Makedonia, engkau bukan yang terhebat. Yang terhebat Allahku yang dahsyat. Dia memuji Tuhan tengah malam, gempa bumi besar, penjara hancur, saudara. Itu cara dilakukan. Mau saudara? Halo? Betul tidak? Nah ini akan, jadi ini obat pikun toh. Jangan oh, ini kunci motor di mana, Kang? Pak di Papoji itu. Coba cari acara supaya orang. Ya, di Papoji katanya, aduh, memang pikun di saya. Ubun-ubun sudah. Ada sesuatu yang ini harus panik. Menari. Kenapa menari? Kita lagi lupa, maka menari. Nado. Betul ya? Jadi sehat, betul tidak? Amin. Sehat awet muda. Ya, puji Tuhan, saudara. Itu ya. Oke, jadi kita lihat, saudara, ibadah itu yang kedua adalah kita memuji Tuhan. Yang ketiga dalam ibadah berkenan, renungkan firman-Nya. Nah, sederhana terlakukan. Ya, renungkan firman, dengar firman, baca firman, renungkan, artinya berpikir ulang-ulang ayat itu. Tuhan, apa pengertian ayat ini?
Tuhan mengapa ayat ini? Tuhan bagaimana ayat ini? Tuhan apa maksud dan? Begitu akan. Itu cara merenungkan begitu. Menimbulkan pertanyaan. Satu ayat, satu kata itu kenapa begini? Lalu kita kasih informasi. Bisa doa dapat, nggak apa-apa. Tapi zaman sekarang banyak kamus. Internet ada, bisa tanya di AE. Ya betul dah. Tinggal kacau. AE bikin hot baju tentang kasih. Muncul dia 5 menit. Dan pernah bikin ke blog. Halo? Itu ada aplikasi AE nama Gemini, Google punya. Nggak bayar barang itu. Terus saudara upload aplikasi itu, AE itu saudara Gemini namanya. Saudara tinggal tulis begini, tolong bikin khotbah temanya kasih. Dia muncul dia. Dalam hitungan detik muncul dia. Waduh, bagus dan tinggal tambah kurang, no? Tambah ayat. Kenapa begitu saudara? Karena Google itu memuat semua informasi sejak belum lahir saudara. Semua arsip di dalam, dia tinggal cari lacak dengan teknologi itu. Iya, no? Pakai HP kecil begini. Belum mengerti, ada pernah bikin begitu? Ada? Belum? Kita mau kasih tahu. Kebetulan pendetamu pintar, sudah tahu duluan, saudara. Betul. Betul. Jadi saudara masuk Play Store, ketik Gemini, gitu. Dia muncul. Lalu saudara bisa apa saja. Informasi apa tanya begini, Pama, apa arti margamu? Saudara kan tanya begitu, margamu umpamanya. Iya toh? Begitu. Bahwa saya tanya, apa arti hukumun? Dia terus tahu, hukuman dia, kok perkasa hebat. Hebat kita dong. Begitu. Dia kasih tahu. Teknologi membantu kita. Betul tidak? Alat lacak itu ya, teknologi. Hebat saudara. Luar biasa saudara. Zaman sekarang orang kita nggak bisa renungkan. Nggak ngerti itu bisa tanya. Ya para ahli yang sudah menaruh arsip dalam file Google. Kenapa? Memperkaya pengetahuan kita. Begini kata. Dia punya pengertian. Dia punya arti. Begitu. Jadi kita diajar mengerti, memahami ibadah itu. Mengerti. Yesus pernah masuk ke bait Allah di Matius 21. Lalu waktu itu dia segera balik meja penukar uang, dia buang semua saudara. Lalu dia ngomong, ada tulis rumah doa, kenapa kau buat sarang penyamun? Ya sudah itu orang-orang banyak datang disembuhkan dalam bait Allah, disembuhkan semua. Lalu ada puji-pujian, Hosana bagi anak Allah, di situ puji-pujian. Lalu mereka jawab, Tuhan, kamu kok ribut? Apa jawaban Tuhan? Tidak kamu baca, ada tulis. Dari mulut baik-baik anak yang menyusu, kortakan dasar kekuatan. Ya Tuhan itu luar biasa mengajar kita di tengah masa yang tidak menentu. Kita punya otoritas untuk menyelesaikan masalah. Nah, cara ibadah yang ketiga tadi adalah renungkan firman. Agar orang bertindak tidak di luar firman. Yang menggariskan, nggak disebut salah. Amin. Seorang hamba Tuhan besar. Paling tua di Indonesia. Dia ngomong begini. Ini di YouTube. Baru beberapa hari lalu. Karismatik itu palsu. Bahasa itu palsu. Karismatik mata duit dan semua. Kapan di penelitian orang ini? Ya. Hal ini saya nggak mau sanggah begitu-begitu, saudara. Balas pantun nggak perlu. Karena Alkitab ngomong, orang ngomong salah dipertanggung jawab. Buat apa bikin ribut begitu. Nah gitu. Memang ada orang begitu, itu oknum, bukan gerejanya, bukan organisasinya. Amin. Betul tidak? Jangankan orang, murid Yesus 12, satu pun jadi batu sandungan, jual Yesus. Apalagi cuma gereja. Iya, tetapi kita punya berusaha maksimal dalam pergumulan, dalam pelayanan. Kalau boleh, tidak ada seorang pun yang cacat. Amin. Ini yang perlu saudara. Semua kan butuh proses. Jangan lihat satu orang, kita judge semua orang sama, nggak bisa. Sama seorang wanita umpamanya, dikecewakan oleh pacarnya. Lalu dia berkata, seluruh laki-laki jahat, enak aja. Anak laki masih baik kok, amin.
Nggak bisa kita sama ratakan semua orang. Begitu. Itu menggoncangkan hati jiwa. Begitu. Nah, jadi kita belajar, kita ngerti. Oh ya, firman Tuhan ngomong begini, kita mau taat saja. Amin. Betul tidak? Nah ini saudara, kembali ke tadi aplikasi tadi saudara. Saudara boleh sekarang pun boleh kalau saudara punya punya data ada bikin aja. Itu membantu sekali. Paling pintar. Iya toh. Engkau bisa belajar banyak hal sudah di situ. Lihat aplikasi, tinggal tanya. Apalagi yang mau naik pangkat kok ikut psikotes, iya toh, tanya begitu, langsung jadi. Betul. Iya toh. Karena otak kita kan nggak bisa nyimpan semua memori, nggak bisa. Ada alat bantu, betul ya? Yang bisa. Nah, itu teknologi manusia ciptakan. Karena itu nubuat dari Nabi Daniel. Akhir zaman, Daniel 12 ya. Satu ayat dalam begini. Akhir zaman pengetahuan manusia akan bertambah-tambah. Gitu. Itu akhir zaman. Karena dia zaman akhir ini. Pengetahuan manusia bertambah-tambah. Betul tidak? Ya, dulu waktu saya tahun berapa? 80-an punya HP Nokia dan itu besar kayak Milu batang begitu besar. Gantung sini saudara. Itu kalau lempar anjing mati saudara. Ya, hitam putih saudara. Wah, paling canggih saudara itu. Saya sampai Jakarta bilang, HP sejuta umat. Oh Tuhan, kenapa begitu? Semua orang punya HP itu. Nokia dan baik. Sampai sini kita kasih pendeta satu. Karena dia nggak ber-HP kita kasih pada dia. Ya, tuh. Sampai sekarang HP kecil sudah. Tipis lebar sedikit. Ya tinggal gosok begini. Lain kalian tuh bikin HP begini, tinggal main mata. Langsung dia pindah sudah. Wah, dia bilang, wah. Kan kecanggihan, kan orang berinovasi. Betul tidak? Inovasi orang. Begitu. Untuk memudahkan, betul tidak? Iya toh? Nah, zaman tahun 70-an, 80-an terang kuliah. Coba dosen sebenarnya. Terjemahkan ini buku bahasa Inggris. Aduh, terang balik kamus bola balik, saudara. Kau ketik lagi. Mesin tik pakai itu merek Brother itu saudara. Kayak ayam makan Milu dang. Dukdak, oh Tuhan. Pakai tip X, alamak. So pergi kastunya Pak dosen. Salah, dia bilang bikin ulang, alamak. Nggak ada file, ya toh. Sekarang ada komputer, ada laptop tuh dia. Bikin ulang, tinggal revisi aja. Print ulang, betul tidak? Wah, luar biasa ya. Dulu kantor pos pakai perangko, sekarang soalnya Anda tinggal WA. Tuh. Canggih enggak? Canggih. Kantor pos otak enggak canggih dengan Tuhan. Aduh. Orang-orang yang paling malang nasib, malami goncangan. Dan memang ikut Tuhan mepayah, Tuhan kuno. Nah, gitu. Nah begitu Bapak Ibu. Iya dong. Tuhan mengajak kita enggak goncang. Teknologi itu bukan Tuhan. Amin. Dia itu alat bantu menuntun kita untuk kemudahan. Amin. Tuhan penentu. Tuhan ngomong begini, manusia mempunyai rencana, Tuhan yang tentukan. Bayangkan saudara. Tuhan pemegang palu di persidangan. Kita bawa konsep di persidangan. Tuhan gimana nih? Tuhan bilang batal, nggak bisa. Mau menang air mata nggak bisa. Tuhan batalkan, mau apa? Iya toh. Nah, tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan bilang, yes, setuju. Mujizat terjadi, terang menari. Haleluya. Mujizat terjadi. Itu Tuhan. Jadi jangan kita berhalakan. Ini bukan berhala. Sampai orang kesana begini, HP kudus. Bilang aja nggak tahu buka HP, iya toh? Ada kan pendeta begitu. Dia nggak tahu buka HP. Coba manfaatkan jadi. Iya, coba bawa buku Alkitab. Kita suka bawa buku dulu. Tapi coba. Dalam buku ini, aduh melekat, mana ayat di mana lagi? Ya, kalau besar saya ayat belum dapat, saudara. Tapi teknologi kan bisa, ya toh? Tinggal pencet, keluar, saudara. Tinggal menggunakannya, amin? Betul tidak? Makanya saudara belanja yang paling banyak saya keluar adalah beli pulsa data. Kenapa? Belajar ulang masalah teknologi. Internet pecanggih, pendeta begini kok, nggak tahu internet, alamak. Susah saudara, tinggal di hutan lagi kok nggak tahu internet. Ngomongin siapa dah? Dia nyamuk, iya. Bagaimana pengetahuan bertambah dah, iya toh? Apa di pos jaga-jaga MBUN sana. Kok nggak tahu internet kok? Bagaimana Kang?
Nggak ada kopi lagi, nggak ada internet lagi. Sudah pakai pola tradisional. Gaplek mana? Main gaplek jo. 6 dobol, Pak. Nggak tahu apa-apa, saudara. Tapi jangan kita gunakan untuk hal-hal duniawi. Amin. Karena di internet itu ada pohon pengetahuan baik dan jahat, saudara. Halo, kayak Taman Eden dah. Ada pohon yang baik untuk dimakan, ada yang pengetahuan baik dan jahat. Apa? Ada gambar-gambar jahat di dalam. Amin. Betul dah. Kalau nurani kita murni, dengar, nurani kita murni, kita berkata, numpang lewat di layarku. Berusaha renungkan sampai dalam. Dia, kurenungkan gambarmu, oh Tuhan, selain itu. Siang dan malam, waduh, waktu gosok gigi, ingat kamu, oh lama. Selain itu dia. Ya toh, selain saudara. Nah ini kayak Taman Eden ini, saudara. Betul tidak? Kayak Taman Eden, betul tidak? Semua yang baik jahat ada di dalam. Pilih mana yang baik-baiknya untuk menolong kita. Amin. Betul tidak? Yang baik, kita punya filter namanya nurani. Nurani itu ada alarm namanya damai sejahtera. Iya toh? Kalau lihat yang tidak baik lama-lama nurani bilang lewat sudah cepat lewat ini boleh. Nah gitu. Jangan kau tengkini berdarah-darah Tuhan hal-hal yang gak berguna begitu. Enggak perlu, saudara. Tapi kita bisa memilah, punya nurani, betul tidak? Iya toh? Nurani itu adalah suatu organ atau suatu bagian tubuh manusia yang Tuhan ciptakan untuk membedakan baik dan jahat. Kita bisa lihat, tapi tidak dosa, saudara. Amin. Lihat bukan dosa. Amin. Bilang, lihat bukan dosa. Amin. Amin enggak? Halo, amin. Nah, tapi dengar, kapan dosa timbul? Waktu memutuskan untuk mentaati barang itu dosa. Waktu ambil keputusan. Yesus dicobain. Iblis ngomong. Yesus lihat iblis enggak? Lihat iblis. Berdosanya enggak? Iblis ngomong. Yesus berdosa enggak? Ya. Waktu iblis ngomong begini, jika engkau anak Allah, perintahkan batu jadi roti. Tuhan tidak mau. Dia berkata, ada tertulis. Dia putuskan. Keputusan itu membuat orang berdosa atau tidak. Memutuskan. Amin. Lihat boleh, dengar boleh. Tapi memutuskan taat. Lihat toh, semua informasi, semua gambar, semua keadaan yang kita hadapi, dengar baik. Kita boleh lihat, terima realitas yang ada, memutuskan untuk taat, itulah resikonya. Amin. Betul tidak? Apalagi zaman sekarang kan HP begini banyak iklan. Iklan toh. Iklan terbanyak itu kebutuhan para ibu-ibu dan wanita. Paling banyak. Ya. Cat muka lah, cat bibir lah, ya, cat kuku lah, semua, cat rambut lah, semua. Banyak, terbanyak saya beri. Paling banyak ini kebutuhan wanita. Kok tiap hari kebutuhan COD, habis gaji laki. Ya, antar sampai di rumah. Ya, ibu nggak ada uang, kok dia masuk, Pak ada tamu di luar, lihat dulu tamu. Itu bergaji sebanyak apa lagi, habis itu. Orang hebat, orang yang punya daya tahan terhadap iklan, amin. Betul ya? Iklan, wah. Halo, bukan Tuhan nggak berkati orang, kebanyakan orang yang nggak punya rem untuk belanja. Halo, aduh. Tidak ada amin, biar malu atau marah. Oke, puji Tuhan. Ya, nah, kita ngerti hal ini sudah. Jadi goncangan itu bukan goncangan bos-bos. Udah, apa menggoncangkan alam pikiran kita? Iklan tuh. Iya toh? Iklan. Halo? Tuh ya? Iya. Kalau kita ingin pekerjaan Tuhan maju, mari. Orang fokus kerjaan surga, saudara. Pasti kerjaan surga akan maju pesat. Bilang amin. Halo, amin. Halo, renungkan firman-Nya. Katakan amin. Cara berkenan, saudara. Kalau enggak bisa. Nah ini, saudara. Yang terakhir adalah dengan hormat dan takut. Nah ini, menyembah Tuhan rasa hormat dan takut. Ku kagum, hormat akan Engkau.
Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sampai tanpa disuruh, saudara, orang bisa meraya di kaki Tuhan, saudara. Rasa hormat, kagum, merindukan pertolongan. Itu gaya hidup, saudara. Di bumi, di sorga. Saya lihat orang ketemu dengan Tuhan di Alkitab, tersungkur kayak orang mati di kaki Tuhan. Musa tersungkur, saudara. Abraham tersungkur. Yohanes Pulau Patmos tersungkur di kaki Tuhan. Hormat sekali, saudara. Takut Tuhan. Kenapa saudara tahu? Karena itu keluhuran Tuhan. Ya. Tuhan mau kita hormati Dia dalam penyembahan, dalam tutur kata, dalam lisan kita, ya, dalam pergaulan kita. Hormati Tuhan. Itu takut akan Tuhan di sini. Takut bukan kayak kita takut negatif, tidak, saudara. Kita kagum akan kesabaran Tuhan. Paulus ngomong begini kepada Tuhan, aku seorang rasul yang paling hina di atas semua rasul, tapi Tuhan menunjukkan segala kesabarannya kepadaku. Aku hormat kepada Dia. Luar biasa. Saudara, kita ini apa di mata Tuhan? Tuhan harus mengampuni, mengasihi kita. Orang ini apa, saudara? Tapi Tuhan bisa sabar terhadap kita. Bahwa orang bikin salah, Dia nggak langsung buang kita ke neraka, saudara. Tapi Dia menerima kita apa ada, Dia sabar menuntun kita, menolong kita. Nah ini, Petrus waktu pertama kali lihat ikan banyak di perahu di siang bolong, Lukas pasal 5, apa respon Petrus? Tuhan, tinggalkan aku orang berdosa. Kenapa muncul perkataan itu di perahu, saudara? Dia hormat, kagum. Bahwa kalau namanya mujizat, itu enggak ada waktu yang dia ini. Mau siang, mau malam, tetap ada mujizat, saudara. Nah, Tuhan ingin kita hormat, kagum akan Dia. Mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat bahwa hebat Tuhan itu. Menolong, menyertai kita. Amin. Amin, saudara. Kesimpulan kita di hari ini begini, saudara. Menghadapi goncangan. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Dibersihkan dengan darahnya. Amin. Dibersihkan semua kekalutan pikiran kita, saudara. Cuma darah Tuhan aja dia langsung bekerja. Kenapa? Dia tuh roh. Langsung dia masuk, saudara. Darahmu Yesus sucikan. Langsung dia masuk, saudara. Rasa ketakutan, kekalutan, kekhawatiran, semua sirna, semua lenyap seketika, saudara. Itu pertama. Yang kedua, saudara, bersyukur kepada Tuhan. Walaupun belum ada jawaban yang pasti atau belum dalam doa, dalam pergumulan, dalam pekerjaan, bersyukur dulu kepada Tuhan. Sambil nyanyi, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah. Usah kita mau ini protes, amin. Hari ini engkau ditolong Tuhan, besok saya mungkin. Saya menunggu di kaki Tuhan saja. Enggak perlu iri, enggak perlu cemburu pada yang lain. Saya bersyukur kepada Tuhan. Itu orang bikin orang apa? Sehat. Kanker bisa lenyap di tubuh kita, saudara, karena hanya bersyukur. Tapi coba enggak bersyukur, depresi, saudara, makan hati. Asam lambung berkambung berulang-ulang, saudara. 3, beribadah kepada Tuhan, berdamai baik-baik. Ya, punya target, setiap kali saya ibadah, saya harus berubah dalam kelakuan. Satu demi satu. Amin. Betul tidak? Kelakuan yang paling nyata setiap hari saya lihat pelanggaran di jalan-jalan adalah naik motor, nggak suka pakai helm. Bertobat tuh. Ada di sini masih ada begitu? Ada? Ada nggak? Pelanggaran berat itu. Orang di bawah saudara Tuhan pelakuan nggak begitu, amin. Dia pasti punya takut Tuhan lebih, mau ingin jadi contoh. Dia anak sulung, amin. Dengar, engkau anak sulung, contoh, kakak, panutan. Hoi, dengar, bye-bye, amin. Halo, amin. Kita di rumah paling embo. Bukan embo di rumah. Di surga engkau anak sulung, contoh. Amin. Halo. Ini akan contoh. Tuh tidak? Jadi contoh. Ya, tuh kita kepala mahal sekali, saudara. Aduh,
Mahal banyak ilmu di dalam, saudara. Kung bocor, kung habis, selesai. Mau jaga bagus-bagus. Nggak boleh. Amin. Kita kepala banyak angin, biar angin keluar. Nggak bisa, langsung mati itu. Halo. Apalagi banyak batu di dalam kepala kita, biar jatuh nggak pica-pica. Ini boleh. Ini nasihat hari-hari dan supaya itu orang menjadi anak teladan toh. Amin. Halo, amin. Ngomong lagi ke pas sebelah. Aku bersuka cita kalau engkau jadi anak teladan. Bilang. Amin. Teladan. Udah. Bukannya tahu pinter ayat, enggak boleh. Iya toh. Agama lain enggak tanya hafal ayat berapa ayat. Lihat tuh. Anak Tuhan tuh. Tiap minggu ibadah. DP motor dan supaya basokah. Lepas tuh. Itu dikutus satu kampung itu. Bawa motor begitu. Apalagi itu tidur. Wow. Kenapa? Bom tadi nyanda motor. Aduh. Langsung tidak satu kata. Mampus. Masalah saudara. Bayangkan, satu RT, satu perum kutuk akan orang motor begitu. Dijauhkan Tuhan anak-anak di sini, amin. Halo? Saya ngomong pada kita Pak anak-anak, Yoel masih ngomong di motor mesti asli dari awal sampai selesai itu motor rusak. Bayangin copot dia pi bagian, kita mau copot ngana pi tangan, nimbol. Pikir pendeta nggak pukul anak, kok mesti pukul anak? Iya toh? Jangan bawa pendeta anak pendotin, boleh. Ini boleh. Iya toh? Janji. Nggak boleh copot sembah, apalagi dia pi itu kenal kok copot kong. Kayak orang apa tuh. Ini boleh. Iya toh. Lu suruh polisi tangkap orang kutuk betul. Bayangkan tidur siang. Bayangkan 10 RT kalau berangkat penduduk berapa ribuan orang kutuk. Terkutuklah dia. Mampus orang begitu. Oh habis itu. Habis dia. Jangan tertawa serius ini ya toh. Yang sudah pakai helm tertawa, yang belum jangan tertawa, toh. Ingat baik ya toh, betul ya. Oh kita nggak apa-apa lihat, bola balik, nggak apa-apa. Tabung dosa aja banyak-banyak. Ini boleh saudara. Halo, hargai darah Tuhan, amin. Tiap minggu darah Tuhan, bikin Tuhan berdarah-darah. Hanya dosa yang sama lagi. Iya toh, nggak bertobat baik-baik, betul tidak? Mari kita bertobat rame-rame, amin. Halo, amin. Halo amin. Dalam takut. Kenapa? Karena ayat terakhir ada berkata, mesti ke depan. Sebab Allah itu adalah api yang menghanguskan.